Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar fisika. Kembali lagi bersama saya, Mas Rengga. Kemarin sudah kita belajar tentang materi tentang listrik statis, dan rumusnya sudah saya berikan. Pada kesempatan ini kita akan latihan soal listrik statis. Nah, untuk latihan kalian bisa mencobanya dulu, jadi nanti videonya jeda dicoba dulu, baru nanti diteruskan untuk melihat jawabannya. Ya, kita mulai saja untuk latihan soal listrik statisnya ya. Nah, yang pertama ini ada beberapa bandul ya, bandul A, B, C, D, E, dan F. Nah, yang diketahui adalah jika A bermuatan positif, maka F bermuatan. Nah, yang ditanyakan adalah muatan dari F-nya. Jadi ini ada sekitar 6 bandul, lalu terlihat ada yang berdekatan dan ada juga yang berjauhan. Yang tadi diketahui adalah A bermuatan positif. Jadi A ini bermuatan positif ya. Lalu tadi ya ada yang berdekatan, jadi A, B, misalnya AB ini kan berdekatan, BC juga berdekatan, dan DE juga berdekatan. Yang berjauhan adalah CD dan EF, ini berjauhan. Nah, untuk yang berdekatan ini artinya tarik menarik. Jadi kalau tarik menarik itu artinya apa? Apa ya? Kalau tarik menarik berarti artinya dua muatan tersebut berbeda jenis. Jadi kalau misal A positif berarti B negatif. Untuk yang berjauhan ini tolak menolak. Jadi tadi apa kalau tolak menolak? Ya, kalau tolak menolak berarti muatan tersebut sama jenisnya. Nah, misalnya A dan B ini berdekatan, berarti tarik menarik. Karena tarik menarik berarti berbeda muatan. Jika A positif maka B negatif. B negatif. Nah, B dan C ini juga berdekatan. Kalau berdekatan berarti tarik menarik juga. Kalau tarik menarik berarti muatan tersebut berbeda jenis. Jika B negatif maka C positif. Nah, sekarang untuk yang C dan D. C dan D ini berjauhan, artinya tolak menolak. Kalau tolak menolak ini berarti bahwa C dan D ini sama jenisnya. Jika C positif maka D itu juga positif. Untuk D dan E ini berdekatan lagi ya. Jika berdekatan berarti tarik menarik. Kalau tarik menarik berarti itu berbeda jenisnya. Jika D positif maka E negatif. Untuk E dan F ini berjauhan ya, artinya tolak menolak. Yang tolak menolak berarti sama jenisnya. Jika E negatif maka F juga negatif. Jadi F itu bermuatan negatif. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Sebuah sisir digosokkan ke kain wol. Nah, sisir ini dianggap sisir plastik, jadi terbuat dari plastik. Sebuah sisir digosokkan ke kain wol, sedangkan balon ini karet ya, digosokkan ke kain wol juga. Jadi keduanya ini digosokkan ke kain wol. Sisir digosokkan ke kain wol dan balon juga digosokkan ke kain wol. Jika sisir dan balon didekatkan, maka keduanya ini ada dua opsi ya, tarik menarik atau tolak menolak. Jadi yang benar mana? Ya, itu bisa dilihat di catatan kalian di tabel itu ya, di tabel yang sudah dibuat antara penggosokan
Nah, misalnya ya, tadi kan diketahui sisir digosokkan ke kain wol. Nah, ini keduanya ini digosokkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini sisir ini bermuatan negatif, yang semula netral bermuatan negatif karena ketambahan elektron dari kain wol. Kain wol ini kekurangan elektron karena berpindah ke sisir. Jadi sisirnya negatif, kain wolnya positif. Nah, sedangkan yang satunya balon juga digosokkan ke kain wol. Balon ini juga digosokkan ke kain wol. Apa yang terjadi? Jadi bisa dilihat di tabel yang sudah kemarin catat ya, sudah dicatat kemarin. Jadi balon digosokkan ke kain wol. Ini yang terjadi adalah balon bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Jadi elektronnya itu berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon kelebihan elektron bermuatan negatif dan wolnya kekurangan elektron bermuatan positif. Nah, apa jadinya jika keduanya ini didekatkan? Jika sisir dan balon didekatkan, apa yang terjadi? Ya, balon dan sisir didekatkan. Nah, keduanya ini sama-sama bermuatan negatif. Kalau sama jenisnya berarti akan tolak menolak. Jadi sisir dan balon ini akan tolak menolak jika didekatkan karena bermuatan negatif semuanya. Nah, kita lanjut ya. Ini dua buah benda masing-masing bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat min 9 kolom dan plus 9 kali 10 pangkat min 9 kolom terpisah sejauh 2 cm. Apabila K 9 kali 10 pangkat 9, maka gaya tolak menolak kedua benda itu adalah, jadi yang dicari adalah gaya kolom. Kita yang tulis jangan diketahui dulu. Diketahui muatan 1 atau Q1 ini besarnya 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Sedangkan muatan 2 Q2 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Keduanya ini berjarak 2 cm. Nah, R-nya ini 2 cm. Nah, harus diubah ke meter. Kalau cm diubah ke meter ini jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau konstanta ini ketetapan ya, jadi harus dihafalkan. Kalau enggak ada berarti itu saja 9 kali 10 pangkat 9, harus dihafalkan ini. Lalu yang ditanyakan adalah gaya kolom. Gaya kolom ya F itu kalau dalam kasus ini adalah gaya tolak menolak dari kedua benda. Apa tolak menolak ini? Karena kedua benda ini muatannya sejenis, sama-sama positif. Jawab ya, rumus yang kita pakai ini adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi jangan lupa R-nya harus dikuadratkan. Nah, dari situ tinggal kita masukkan nilainya. Jadi K-nya dimasukkan, Q1, Q2-nya dimasukkan, lalu R-nya juga dimasukkan. Jangan lupa R-nya dikuadratkan. Jadi misal. Lalu kita hitung ya. Ketemunya adalah 8,1 kali 10 pangkat min 4. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan di grup. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di grup. Lalu kita lanjut saja ya. Sebuah muatan Hi memiliki besar muatan listrik 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berapakah besar medan listrik pada jarak 2 cm dari muatan tersebut? Jadi sebuah titik ya, misalkan ini sebuah titik yang berjarak 2 cm dari muatan ini, medan listriknya berapa? Medan listrik yang dirasakan berapa? Nah, kalian ini bisa nyoba terlebih dahulu. Jadi videonya bisa di pause lalu coba dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan bisa dilanjutkan untuk melihat kunci jawabannya.
Nah, yang diketahui ini muatan ya. Muatannya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu R-nya juga ini 2 cm. Dibuat ke meter, harus dibuat ke meter. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya kan nggak diketahui. K-nya itu konstanta, jadi harus dihafalkan. 9 kali 10 pangkat 9. Itu harus dihafalkan ya. Jaga-jaga jika di soal tersebut tidak diketahui. Lalu yang ditanyakan adalah medan listrik E besar. Kita pakai rumus yang mana? E sama dengan K kali H per R kuadrat. Jadi H-nya cuma 1. Kita masukkan ya, kita masukkan, jadi R-nya juga dikuadratkan. Ketemunya adalah 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi nanti disitu terlihat bahwa negatif ya. Kalau negatif ke atas itu jadi positif. Jadi 3 tambah 4 sehingga 10 pangkat 7. Nah, kalau nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Kita lanjut ya. Ya, ini ada soal lagi. Untuk memindahkan muatan listrik 2 kolom. Jadi ini muatan listriknya 2 kolom dari A ke B, dari titik A ke B, diperlukan energi 6 Joule. Energinya 6 Joule. Perbedaan potensial antara A dan B adalah, jadi yang diketahui ini muatannya, lalu energi yang ditanyakan adalah beda potensial. Diketahui ya, muatannya H-nya 2 kolom dan energinya W itu 6 Joule. Yang ditanyakan adalah beda potensial atau V. Kita pakai rumus yang ini ya. Yang V sama dengan W per H. Jadi energi per muatan. Tinggal kita masukkan W-nya 6 dan H-nya adalah 2. Ketemunya adalah 3 volt. Yang bingung nanti bisa ditanyakan. Ya, kita lanjut. Ini hampir sama kayak seperti sebelumnya ya. Kalau mau mencoba boleh, nanti di video ini di stop dulu, dan lalu dilanjutkan kalau udah selesai untuk melihat kunci jawabannya. Soalnya adalah berapa energi potensial listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 5 kolom dari titik A ke titik B apabila potensial listriknya 2 volt. Jadi kita nyari yang energinya. Jadi yang diketahui ini adalah muatannya H-nya 5 kolom. Lalu dari A ke B ini potensial listriknya V 2 volt. Yang ditanyakan adalah W atau energinya. Kita pakai rumus yang hampir sama kayak tadi, cuma dibolak-balik. W sama dengan H kali V. Jadi tinggal dimasukkan, H-nya 5 dan V-nya ada 2. Jadi energinya adalah 10 Joule. Nah, mungkin sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kalau ada yang soal-soal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup. Atau mungkin dari ini ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan di grup. Nah, sekian pada kesempatan ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.